Halo teman-teman teknisi, berjumpa lagi dengan channel Amri Kaswari. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sukses, mantap, dan sehat selalu. Seperti biasa, channel ini selalu membahas tentang perbaikan kerusakan handphone, baik itu software maupun hardware. Pada video kali ini masuk sebuah servisan, yaitu Oppo A57. Nah, ini A57 ini yaitu kerusakannya yaitu tidak ada sinyal atau sinyal bulat. Nah, di sini kelihatan teman-teman, kelihatan ceweknya. Jadi langsung saja, sebelum saya memperbaiki handphone ini, terlebih dahulu saya akan mencoba mengecek handphone ini apakah benar-benar no signal ataupun sinyal bulat. Karena di saat user membawa handphone ini tidak ada kartu SIM. Kartu SIM-nya sudah diambil kembali. Jadi langsung saja saya akan mengecek handphone ini terlebih dahulu agar tidak salah nanti di saat kita melakukan perbaikan. Nah, hal yang pertama saya lakukan pada handphone ini, karena handphone ini kasus kerusakan yang dikatakan oleh pengguna yaitu tidak ada sinyal atau sinyal bulat, saya akan mencoba mengecek menggunakan kartu SIM yang pastinya. Nah, jadi terlebih dahulu saya pastikan kartu SIM ini masih aktif. Jadi kartu ini masih aktif. Nah, saya masukkan kartu SIM. Nah, kemudian handphone ini disuruh menyalakan ulang ataupun disuruh melakukan restart. Karena handphone Oppo A57 ini yaitu versi Oppo versi lama, dan untuk versi-versi terbaru sekarang dia tidak akan melakukan restart lagi, langsung otomatis keluar sinyal dan normal seperti biasa. Dan untuk Oppo ini dia menyuruh melakukan restart. Oke, kita tunggu sampai proses restart dan akan menampilkan menu seperti biasa. Nah, ini sudah keluar dan user tadi sudah memberitahu polanya seperti ini. Nah, sudah tampil seperti ini. Jadi teman-teman jangan fokus sama ceweknya, fokus saja sama kasus yang terjadi pada handphone ini. Oke, bisa dilihat teman-teman di sebelah kiri atas, yaitu logo bulat dan sinyal, bar sinyal, dan terus terlihat keterangan bulat, tidak ada sinyal. Dan ini sudah saya pastikan kartu SIM-nya masih aktif dan masih normal. Jadi kartu SIM terdetek yaitu kartu SIM 1 dan kartu SIM 2. Nah, kartu SIM terdeteksi. Oke, untuk kerusakan seperti ini biasanya teman-teman kerusakannya yaitu pada bagian hardware ataupun perangkat keras. Saya menduga kerusakan handphone ini yaitu pada IC WTR-nya ataupun pada IC yang berhubungan dengan sinyal. Namun sebelum saya membongkar handphone ini, saya akan mencoba memformat terlebih dahulu handphone ini dengan cara nah, emailnya pun keluar seperti biasa. Jadi saya akan mencoba memformat ini dengan cara mengembalikan ke pengaturan pabrik. Nah, untuk caranya yaitu saya pilih setelan tambahan, kemudian buat cadangan dan reset. Nah, di sini saya pilih kembali ke pengaturan pabrik, dan di sini saya pilih yang paling atas. Masukkan polanya, kemudian hapus data lagi. Kemudian handphone akan menghapus seluruh data-data yang sudah dipasang pada penyimpanan internal. Jika kita melakukan format seperti ini, dia akan mengembalikan ke pengaturan pabrik
seperti di saat kita membeli handphone dalam kondisi baru, di saat kita membeli di toko. Nah, dia akan mengosongkan semua data-data yang ada di handphone ini, seperti lagu-lagu, MP3, foto, dan aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses penghapusan seluruh data-data yang ada di dalam handphone ini selesai. Kemudian handphone ini akan keluar menu, biasanya keluar menu pemilihan bahasa. Dan untuk prosesnya terlalu lama teman-teman, jadi saya cut video ini agar prosesnya cepat. Nah, ini sudah keluar pemilihan bahasa, jadi saya pilih bahasa Indonesia, kemudian saya lanjutkan, lewati, lanjutkan. Nah, berikutnya lewati, mulai sekarang. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa saya memformat handphone ini. Saya memastikan terlebih dahulu apakah mungkin kerusakan di bagian software, biasanya error di bagian sistemnya. Oke, saya masukkan kartu SIM dan dia akan otomatis meminta melakukan restart lagi. Nah, jadi untuk kerusakan sinyal, silakan teman-teman, mungkin teman-teman mendapatkan kasus kerusakan yang sama, silakan teman-teman terlebih dahulu mengembalikan ke pengaturan pabrik ataupun memformat ulang. Nah, handphone sudah hidup kembali. Kita lihat apakah sudah keluar sinyal. Jadi untuk sinyalnya masih tetap seperti ini. Nah, jadi kartu SIM terdetek, sinyalnya masih logo bulat, tidak keluar sinyal. Bukan di bagian software, jadi kerusakan bukan di bagian software, karena handphone ini sudah saya lakukan format ulang ataupun mengembalikan ke pengaturan pabrik. Nah, jadi langsung saja setelah kita melakukan pengecekan seperti ini dengan cara melakukan format ulang, kemudian saya akan melanjutkan memperbaiki handphone ini dan akan membongkar cover belakang. Terlebih dahulu saya keluarkan kartu SIM dan saya akan membongkar cover belakangnya. Oke, video saya percepat sedikit teman-teman agar proses membongkar cover ini tidak terlalu lama. Oke, covernya sudah terbuka. Kemudian saya akan membuka semua baut-baut yang terdapat pada mesin Oppo A57 ini. Nah, jadi saya bongkar di bagian bawah terlebih dahulu, karena di bagian bawah nanti saya akan mengecek kabel antena dan konektor antenanya. Jadi baut sudah terbuka, kemudian saya akan mengecek di bagian kabel antenanya apakah terdapat korosi. Nah, inilah kabel antena yang berhubungan dengan tampilnya sinyal. Jika kabel ini rusak, maka sinyal biasanya seperti yang saya tunjukkan tadi, sinyal bulat, keluar sinyal bulat ataupun sinyal lemah. Jika terjadi putus pada kabel ini ataupun jika terdapat korosi-korosi yang mengganggu. Nah, jadi saya cek di bagian atas, di bagian mesin. Nah, seperti ini saya bersihkan, dan
untuk kabel antena ataupun soketnya masih aman, tidak ada korosi apapun, masih bersih dan terlihat fisiknya masih bagus, tidak ada kendala dengan kabel antena ini. Nah, untuk memastikan saya masukkan kartu SIM dan saya akan mengecek lagi. Nah, kita cek dengan cara memasukkan kartu SIM dan akan menghidupkan kembali. Oke, kita tunggu sebentar, saya percepat lagi teman-teman. Nah teman-teman, handphone ini sinyalnya masih tetap yaitu sinyal bulat. Setelah saya membersihkan kabel antena, masih tetap sinyal bulat. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kemudian saya lepas kartu SIM dan saya akan melepaskan mesin dan akan mengecek di area IC-nya. Langsung saja saya buka semua baut-baut yang terdapat di bagian pengaman kaleng PCB-nya, agar mudah nanti di saat kita melepaskan mesin dari frame handphone ini. Oke, video saya percepat. Jadi ini sudah saya buka semua baut-bautnya dan inilah mesin Oppo A57 dengan kondisi rusak sinyal, tidak ada sinyal. Oke, saya buka kaleng ini, kaleng penutup IC, dan saya akan menunjukkan sebuah IC yang bermasalah ataupun area yang berhubungan dengan proses keluarnya sinyal. Nah, di bagian inilah, nah yang ini, di bagian IC inilah yang berhubungan dengan kerusakan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terlihat kaleng PCB-nya, kalengnya terlihat seperti sudah tertekan ke bawah, bengkok. Nah, inilah yang berhubungan. Oke, saya lepaskan terlebih dahulu kameranya. Nah, jadi terlihat kaleng penutup IC-nya terlihat bengkok. Jadi saya pastikan saya akan membuang kaleng ini. Jadi saya memotong aja kaleng ini, takut nanti ada kerusakan komponen yang diakibatkan oleh kaleng yang bengkok. Nah, ini seperti tertekan oleh benda keras, terlihat bengkok. Jadi saya pastikan saya akan memotong kaleng ini. Siapa tahu terdapat komponen yang rusak dikarenakan kaleng ini sudah bengkok, teman-teman. Jadi tidak bisa kita lihat. Saya buang saja kaleng ini untuk memastikan. Nah, jadi komponen di bawah kaleng tersebut saya cek terlebih dahulu. Nah, komponennya masih bagus, teman-teman. Jadi kaleng yang bengkok tersebut tidak terkena komponen. Nah, saya buang saja, tidak apa-apa, ini dibuang saja. Lebih bagus malah, karena nanti saya akan mencabut IC sinyal ini. Oke, semua sudah saya cek. Jadi saya akan mengganti sebuah IC. Nah, IC yang ini, IC tersebut yaitu IC WTR, namanya IC WTR yang berfungsi untuk menampilkan sinyal, dan IC ini juga berhubungan dengan sinyal.
namun saya sudah memastikan yaitu IC WTR yang rusak. Jadi langsung saja saya akan mencabut terlebih dahulu IC tersebut. Langsung saja teman-teman, saya cabut terlebih dahulu IC ini, kemudian nanti saya akan mengganti dengan IC WTR yang baru. Untuk cara mencabut IC nya seperti biasa saya lakukan seperti ini. Saya menggunakan blower untuk mencabutnya, namun IC ini menggunakan lem yang sangat kuat. Silakan teman-teman untuk solusinya, silakan teman-teman melakukan bor terlebih dahulu jika teman-teman mempunyai bor. Oke, ini sudah saya cabut, jadi video saya cut agar tidak terlalu lama. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah saya cabut IC nya menggunakan blower, jadi saya tidak menggunakan bor terlebih dahulu, langsung saya cabut menggunakan blower. Setelah IC nya saya cabut, kemudian saya bersihkan semua dudukan-dudukan yang tertempel fluk. Nah, setelah saya bersihkan, kemudian lanjut saya akan memasang IC yang baru pada Oppo A57 ini. Langsung saja saya akan memasang IC yang baru. Semoga berhasil. Oke teman-teman, IC yang baru sudah terpasang, yaitu IC WTR pada Oppo A57 ini. Nah, saya tunjukkan IC yang sudah saya pasang. Ini belum saya bersihkan teman-teman. Nanti saya akan membersihkan menggunakan thinner dari sisa-sisa fluk yang tertempel pada IC WTR ini. Oke, setelah saya pasang, kemudian saya bersihkan dan lanjut saya memasang kembali pada frame dan akan merakitnya. Kemudian saya akan mengetes sinyalnya. Oke, mesinnya sudah saya pasang kembali. Kemudian saya akan mencoba handphone ini dengan cara seperti biasa, memasukkan kartu SIM untuk mengetes sinyalnya, apakah sudah keluar atau masih tetap tidak ada sinyal. Oke, untuk mengetesnya saya lepas lagi SIM-nya, kemudian saya langsung pasang cover karena berhubungan untuk sinyal cover ini. Oke, setelah seperti ini kita tunggu apakah sinyalnya keluar. Semoga down teman-teman. Oke, satu lagi juga keluar. Nah, bisa dilihat teman-teman teknisi semuanya. Jadi kasusnya sudah berhasil, yaitu kasus sinyal bulat pada Oppo A57. Nah, di sini disuruh nyalakan ulang karena SIM sudah terdetek kembali. Oke teman-teman, kasus pada Oppo A57 dengan kerusakan yaitu sinyal bulat. Dan setelah saya analisa, kemudian saya mendapatkan sebuah kerusakan yaitu pada IC WTR yang berfungsi untuk mengeluarkan sinyal. Untuk IC WTR ini bisa teman-teman gantikan, tipenya sama seperti Oppo A3s, Xiaomi Redmi 5A, dan bisa juga pada Xiaomi Redmi 4A, yaitu jenis IC WTR nya sama. Silakan teman-teman cek sebelum teman-teman melakukan pergantian. Oke teman-teman, inilah video yang dapat saya berikan. Jika terdapat kesalahan penyampaian, saya minta maaf. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe selalu channel Amri Kasuari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.